mahasiswa Ma'had Ali semester 2 yang kami hormati, alhamdulillah kita dalam siang hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk berbicara soal tafsir Quran, meneruskan pelajaran yang kemarin. Kita kemarin bicara masalah Bismillah, yang kita teruskan dengan bahasan Fatihah sesuai dengan dalil tafsir yang mangkul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dengan harapan kita di dalam mempelajari tafsir yang mangkul, yang nanti ketika paham mendapatkan ilmu yakin, yaitu ilmu yang berdasarkan dalil, maka diharapkan pula kita akan terus mendapatkan ainul yakin, bisa mengamalkan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan akhirnya bisa mendapatkan hakul yakin, mukasyafah, untuk mengetahui ciri-cirinya Allah. Karena memahami Quran dan memahami hadis ini lebih banyak, lebih dominan dikuasai oleh ilmu mukasyafah, seperti mantek balaghah kan itu kan juga berdasarkan mukasyafah, daripada dalil-dalil yang mangkul. Sehingga ketika kita tahu dalil-dalil yang mangkul itu hanya melihat kulitnya saja, tapi sulit untuk mengembangkan. Contoh, memahami Quran dan hadis yang secara mukasyafah, yang mungkin tidak bisa dipelajari dengan dalil mangkul, karena sesuai dengan kasus yang ada sehingga dibuka oleh Allah. Di antaranya pernah seorang sufi, biasanya yang memahami tafsir-tafsir yang semacam itu para sufi, orang-orang yang arif billah. Pernah terjadi di Amerika, ada dua orang wanita melahirkan anak, yang satu laki-laki, yang satu wanita. Namun karena kurang begitu hati-hati dari perawat, anak itu belum diperlihatkan orang tuanya, belum jelas yang anaknya sini, masing-masing itu belum tahu anaknya laki-laki atau wanita, dan keburu bayi diletakkan, dirawat dan diletakkan pada tempat bayi, dan lupa untuk dikasih tanda ini anaknya siapa. Akhirnya terjadi kebingungan, yang anak laki-laki ini dari wanita yang mana, yang perempuan ini dari wanita yang mana. Sehingga geger para dokter, direktur rumah sakit dituntut untuk membuka tabir yang begitu rumit. Dilakukan dengan DNA, ternyata DNA-nya sama, sehingga nggak bisa juga untuk mengantarkan hal tersebut, membuka tabir itu. Akhirnya dia datang kepada seorang arif
Dia mengatakan, katanya dalam kitabnya orang Islam yaitu Al-Quran, semuanya hal bisa dijawab. Coba ini ada kasus dua wanita yang melahirkan dua anak, satu laki-laki satu wanita, tapi tidak diketahui mana, tidak diketahui laki-laki ini putra dari mana, dari yang mana, putri ini dari yang mana. Lalu arif tersebut cukup menjawab singkat padat berdasarkan Quran. Coba dilihat asinya kedua ibu itu mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak itulah yang laki-laki, yang sedikit itu wanita. Karena Allah Ta'ala mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala telah memberi bagian laki-laki 2 kali lipat daripada wanita. Coba dideteksi. Dan ternyata betul yang satu itu asinya lebih bancar, lebih banyak daripada yang satu. Karena di mana Allah Ta'ala memberi beban yang berat, tentu jatahnya juga lebih banyak. Makanya orang yang tidak merokok tidak dikasih jatah untuk rokok. Tapi kalau orang merokok, ya ada jatah rokok. Makanya hal ini dihitung dengan cara ekonomi. Coba kamu hitung, kalau tidak merokok 1 hari kamu bisa nabung berapa. Itu bisa dihitung dengan mata mautuka, dengan ilmu ekonomi. Saya 1 hari gak cukup 2 pak Samsu. Nah itu berapa? Sudah 35.000 kalau 2 pak. Padahal gak cukup itu 2 pak. 10 hari berapa? 1 bulan berapa? Tapi jangan merokok, gak bisa nabung. Loh, itu loh. Nah, akhirnya terjawab dan bisalah. Ilmu yang semacam itu jelas dalam Al-Quran, jelas, petunjuknya jelas. Namun tidak bisa dipelajari dengan mangkul karena perlu kasaf. Ini belajar apa itu namanya, tafsir semacam itu. Termasuk ketika Syekh Abi Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi di hadapan gurunya Syekh Sari Asakoti. Terus ada seorang menyanyikan lagu, tiba-tiba membacakan Al-Quran, tiba-tiba ada pemuda yang mendengarkan langsung pingsan. Yang dibacakan doanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bacanya Quran sama. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tapi orang yang peka itu langsung pingsan. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya ayat ini bahwa Allah Ta'ala punya hak veto, melakukan apapun, menjadikan apapun dan memilih siapapun, sehingga merasa dirinya habis di hadapan Allah. Ibadah, amalnya, semua yang dilakukan tidak akan ada gunanya di hadapan Allah. Tetap Allah punya hak veto. Langsung pingsan. Lalu bingung orang-orang, saya pingsan. Terus setelah ditanya dengan Abu Qasim, ada apa ini? Kok bisa pingsan? Karena dibacakan ayat itu. Tolong bacakan lagi, nanti sembuh. Terus dibacakan lagi ayat itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Langsung bangkit lagi. Lalu Syekh Sari Asakoti bertanya, kamu dapat ilmu dari mana semacam itu? Allah Ta'ala menjadikan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam
ketika menjadikan buta tunanetra ketika mendapatkan bajunya Nabi Yusuf berlumuran darah. Nah, kemudian sembuhnya Nabi Yakub ketika dikirimi bajunya Nabi Yusuf yang asli yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Makanya cara mengobatinya itu ya apa penyebab pertamanya itulah lakukan. Itu nanti akan sembuh. Nah, itu kalau atau kalau kamu akan berobat dengan cara pengobatan ekstrim seperti orang sakit lambung, sakit emah, makan apa itu namanya pedes-pedes atau apa itu namanya cabai lombok sakit. Obatnya apa? Coba kamu kasih lombok 9, makan lombok, sembuh. Nah, sembuh. Saya praktekkan berkali-kali itu. Saya ketika emas saya sudah parah, apa itu namanya, itu sakit terus kira pedes sakit, langsung saya kasih lombok yang mateng-mateng itu 9 atau 7 plek, aku terus langsung plek-plek, langsung gelebek-gelebek. Tak kuat udah sampai saya goyang payungan paling maksimal seberapa jam. Setelah berapa jam kelingatan sembuh sudah, makan cabai enggak masalah udah. Tuh, semacam ini anunya. Nah, itu cukup dengan dalil Quran yang semacam yang sederhana. Tinggal anu saja, tinggal kita mampu menyibak dalil itu apa tidak. Itu dengan cara kasus, tidak bisa dengan cara dalil mangkul. Termasuk apa itu namanya Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i ketika berada di sampingnya Imam Malik, baru diajari hadis kemarin, terus tiba-tiba ada orang datang menanyakan masalah kepada Imam Malik. Ceritanya ada seorang menjual burung yang dianggap tidak pernah berhenti berkicau. Wah, ini berkicau terus tidak pernah berhenti, terus dibeli. Setelahnya dibeli, ternyata dikembalikan lagi oleh pembeli, konon katanya tidak berkicau. Terus dia itu bersumpah, kalau sampai burung ini gak berkicau, maka istri saya tertolak. Diterima. Terus akhirnya karena sumpahnya itu dengan cara emosional, tidak memikirkan akibatnya, setelahnya sadar dia bingung, wah saya bicara semacam ini, istri saya tertolak apa tidak. Kemudian datang kepada Imam Malik. Imam Malik memberikan jawaban secara akal bahwa istrimu sudah tertolak karena ketika burung itu tidak berkicau berhenti, berarti mu'allaq bihnya itu sudah wujud. Jadi kalau burung tidak berhenti, aku kalau tidak meceh tertolak. Berarti ketika ada berkicau itu sudah mu'allaq bihnya mewujud sehingga tertolak. Akan tetapi waktu itu Imam Syafi'i ada di depannya Imam Malik, interupsi kepada Imam Malik, maaf Kiai, bolehkah saya bertanya kepada orang laki-laki itu? Ya silakan. Pak, perharinya burung itu berkicau dengan tidaknya lebih banyak mana Pak? Oh iya banyak berkicaunya. Oh kalau gitu tidak tertolak. Tidak tertolak. Lalu ditanya oleh Imam Malik, kamu jawaban dari situ dari mana? Kok bisa tidak tertolak dari mana? Nah, kemudian dia jawab, hadis yang kau sampaikan kemarin bahwa Fatimah bin Zuhair itu dilamar oleh Jahmin dan Muawiyah. Ketika beliau minta pertimbangan kepada Rasulullah,
Ternyata Rasulullah jawab, jangan mau. Inna Muawiyah rajulun salukun lama lalahu. Muawiyah itu orang melarat, tidak punya harta sama sekali. Wa anna Abu Jamin yang fakul aswanatiki. Abu Jamin itu tidak pernah lepas pikulan tongkat dari baunya, karena Abu Jamin itu seorang tukang bangkel. Bangkel itu bakul kain yang keliling dipikul, itu namanya bangkelan. Entah bahasanya Anda bagaimana, apa bazar bahasa Arabnya, tapi itu tukang bangkel yang memang pekerjaannya seperti itu ya, sehingga Rasulullah pernah dikasih kain batik lalu mengganggu kepada hatinya, terus disuruh menukarkan kain yang kain yang polos. Nah, kau katakan seperti kemarin bahwa Muawiyah rajulun sa'lukun lama lalahu. Sedangkan Abu Jamil yang fakul aso, tidak pernah berhenti membawa tongkat. Padahal namanya Abu Jamil itu juga mandi, juga tidur, juga makan, juga berak. Apakah ketika berak, ketika mandi, ketika makan, ketika tidur itu membawa tongkat, membawa pikulan? Kan enggak. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan tidak pernah lepas tongkat? Kata-kata tidak pernah lepas tongkat yang terus-menerus membawa tongkat itu bukan berarti orangnya tidak pernah lepas, enggak. Tapi yang penting kebanyakan membawa tongkat itu disebut tidak pernah lepas tongkat. Makanya kalau ada orang bekerja siang malam, wah orang itu tidak pernah kerja, tidak pernah berhenti bekerja siang malam terus. Juga mungkin kan? Tapi bisa kita katakan semacam itu. Dan kau katakan bahwa Muawiyah rajulun sa'lukun lama lalahu. Orang melarat tidak punya harta sama sekali, padahal itu juga punya rumah, punya pakaian, itu kan juga harta. Tapi kenapa kau tidak punya harta sama sekali? Nah, di sini akhirnya oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, Imam Syafi'i diberi mandat untuk memberikan fatwa. Waktu itu masih usia 14 tahun. Nah, tafsiran yang semacam ini, cerita yang semacam ini mudah, gampang ceritanya. Zaman kan biasa diceritai gampang. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang sangat dalam yang semacam ini tidak bisa dengan cara ngaji, harus mukasafah. Yang semacam ini anunya. Nah, kemudian masih banyak lagi itu. Kalau kita tahu seperti yang ada di dalam kitab-kitab untuk apa itu namanya, orang-orang yang meninggal di azan, di komai, nggak ada dalilnya. Yang sehingga dalilnya dikiaskan dengan yaumul khuruj bidukhul. Nah, ya baik. Nah, ini kalau kita tahu ya dengan cara kasef bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niat umroh ketika beliau setelah sholat, dan akhirnya ketika dia tidak sholat diperintahkan sholat untuk umroh biar niatnya itu terjadi setelahnya sholat. Ini berarti ketika melakukan sesuatu ketepatan dan supaya terjadi ketepatan, gak ketepatan, supaya terjadi ketepatan, lakukan saja biar ketepatan. Nah, demikian pula ketika kita apa itu namanya, ada hadis ketika mayat diturunkan sama dengan azan, yukhaffifullahu al-azab. Berarti kalau tidak bersama azan, diazani saja biar bersamaan. Nah, itu kan nggak bisa dicari dengan dalil yang ini, nggak bisa. Nah, termasuk seperti kita antara sholat tarawih, ada tarodi, ada sholawat, ada doa. Ini paling-paling kalau kita ditanya yang mangkul, ya mencari dalil bagaimana hukumnya membaca tarodi, bagaimana hukumnya membaca sholawat, bagaimana hukumnya doa. Sehingga seperti yang ada dalam Bughyatul Mustarsyidin, di sana dihukumi
apa itu namanya bid'ah. Kalau memang niat bikhususihi menganggap sunat bikhususi bid'ah mazmumah. Kalau tidak ya sunat min haitsul umum. Padahal kalau hal ini sudah dilakukan oleh beberapa orang-orang semacam dulu, kalau kita lihat dalam hadisnya tidak memandang dari sana, jangan dilihat dari dalil itu, tapi Rasulullah Rasulullah melarang untuk menyambung salah satu dengan salat yang lain kecuali dengan pindah tempat atau dengan dipisah dengan kata-kata yang lain. Nah coba kalau kita pindah tempat kan nggak pas, bisa dengan kata-kata lain, bisa sholawat, bisa tarodhi, bisa doa, dua pahala. Tujuannya apa? Nah, tinggal saja mengarahkan, yaitu tinggal tujuannya adalah memisah salah satu dengan sholat yang lain dan berzikir, dua pahala. Yang tidak mukasafah bisa menjadi bid'ah mazmumah, tapi bagi yang ngerti itu pahalanya dua. Nah dari ini tidak bisa kita lihat dalam dalilnya, nggak ada gitu loh. Sampai lihat dari kitab manapun nggak ada, tapi ada. Ini yang saya katakan bahwa memahami Quran dan hadis itu pendekatannya lebih dekat dengan kasyaf. Nah, karena kadang-kadang makna Quran hadis itu tidak bisa dinalar dengan cara akal biasa. Seperti Rasulullah melakukan sholat id itu di tanah lapang. Kalau sholat Jumatan di masjid. Sehingga di dalam mazhab selain Imam Syafi'i bahwa sholat itu yang baik sholat itu di lapangan. Ini yang konsis komitmen dengan hadis para Muhammadiyah. Karena sampai sekarang selalu dilakukan di lapangan untuk sholat id. Tapi untuk Imam Syafi'i pakai dalil lain. Masjid adzaf lebih bersih daripada lapangan, maka lebih baik di masjid. Itu pernah ditanyakan pada kiai, kenapa Rasulullah kok melakukan di lapangan? Padahal waktu itu ada masjid. Jawabnya gampang. Rasulullah itu ilmunya sudah tabakhur, mulai bun-bunan sampai kaki sudah ketahui semuanya. Apapun yang akan terjadi sudah tahu. Karena Rasulullah tahu di akhir zaman nanti itu banyak orang junub masuk masjid. Nah, makanya biar tidak masuk masjid, kan haram masuk masjid orang junub. Sholat saja di lapangan. Loh, kenapa? Realita tidak bisa kita bantah ketika hari raya orang yang tidak pernah mandi junub sama ikut sholat id. Loh, yang semacam ini kan pakainya kasyaf, tidak bisa itu di pakai dalil nalar tidak bisa, tapi ada dalilnya gitu harusnya. Dalilnya ada, cuma untuk menyibak sana itu. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya biasa terjadi pada apa itu namanya orang-orang sufi, orang-orang itu cara mengambil dalil sederhana sekali. Tapi yang berharga itu sirrinya yang ada. Misalnya kalau Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan sholat dengan pakaian gosopan itu tidak sah. Yang sehingga haji dengan paspor hijau pun juga tidak sah. Dengan air gosopan tidak sah. Loh, dalilnya apa? Anak innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Qabil disuruh kurban, sama-sama dia berkurban. Qabil dia berkurban dengan hasil tanaman karena dia petani, sedangkan Habil kurban dengan kambing. Siapa yang nanti hilang barangnya kebakar itu berarti diterima oleh Allah. Zaman dulu semacam itu. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Loh.
Kok di situ katakan namanya taqabbalallahu minal muttaqin, langsung ditegaskan bahwa orang yang gosok pakaian itu tidak muttaqin. Orang yang ibadah dengan legalitas, legal, ilegal, dia juga gak muttaqin. Kalau muttaqin gak diterima. Makanya syaratnya harus pakaiannya suci dan lain sebagainya. Loh, ini cara-cara pengambilan hukum, cara memahami Quran dan hadis dengan cara kasef, tapi bukan berarti tanpa dasar mangkul. Harus dasar mangkul. Mangkul itu terbatas, baik itu Quran atau hadis terbatas, tapi maknanya tidak terbatas. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laukan al-bahru midatan li kalimati rabbil nafital bahr qabla an tanfadha kalimat rabbil walau ji'na bimislihi madada. Nah, ini kenapa maknanya tidak bisa selesai. Ini diantaranya. Kita teruskan saja, nanti terlena. Nah, kemarin bicara masalah Bismillah ya. Sekarang mana ya kemarin itu? Fatihah. Samian al-basmalah minal Quran sudah. Kemudian al-hukmu salimah wa hukmu qiraatil basmalah fi shalah. Sudah ya. Hukumnya baca bismillah dalam salat. Sekarang al-hukmu salis. Ini masih berkisar Fatihah. Hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah. Kalau kita baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan semua kitabnya Syafi'iyah, semua ruknu salat yang ketiga wasalisu qiraatul Fatihati. Liqauli Rasul la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ini sudah. Mulai kalau zaman baca kitabnya Syafi'iyah mulai A sampai Z, ya semuanya dalilnya semacam itu. Makanya kalau Anda ingin memperdalam di dalam wacana itu yo kitab orang lain. Selama kitabnya Syafi'iyah yo nggak ada perbedaan. Berarti ketika perbedaan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar, sampai bahwa kita berapa saja selama di situ masih fatwanya Ibnu Hajar itu tidak berbeda. Makanya bukan banyaknya kitab, bukan banyaknya referensi, tapi macam-macam referensi yang perlu. Nah, ini yang sering terjadi. Oh, ini kitab ini mbok sampean gak ada sak bajong sak truk ya padha kabeh satu mazhab satu ini. Semacam itu kan ini. Ini cara untuk mencari bahasan di dalam masail dan seterusnya. Itu ketika nanti mendapat Ibnu Hajar, kalau mendeteksi kebenarannya itu dengan kitabnya Ibnu Hajar. Jangan kitab Romli kadang-kadang yo. Yang waktu satu takbir terus dijelaskan dengan takbir lain yang kitabnya itu imamnya nggak sama. Yo no sambung nggak sambung gitu kan. Nah, kalau nggak sambung nggak bisa connect gitu loh nih. Nah, semacam ini penting. Nah, tapi di dalam kajian tafsir ternyata hukumnya baca Fatihah di dalam sholat itu masih perselisihan pendapat. Nah, kalau di sana sampai diganti dengan ayat lain, nggak bisa diganti dengan zikir lain, nggak bisa dengan terjemahan, nggak bisa. Tapi Abu Khalifah Fatihah diterjemah nggak masalah, sholat diterjemah nggak masalah. Kita masih berbicara bagaimana doa menyebut kunut nasilah menyebutkan corona boleh apa enggak. Lah. Apa sih Allahumma fa'anal bala wal waba wa sina wa salasila khosatan corona.
Nah, Indonesia berarti Indonesia, wan syarif berarti muslimin. Wih, bagaimana kok nyebutnya corona barang? Padahal itu corona bukan bahasa Arab. Kalau corona bahasa Arab di Arab nggak ada bahasa Arab corona itu nggak ada. Di Arab ya tetap namanya corona. Jadi mau Arab kan nanti nanas ya nanas gitu ya. Nah ini loh yang kadang-kadang kita ini kata saya membaca pertanyaan ya kira hukum ini bukan bahasa Arab. Walah ya wis kudu dibahas lah misalnya ini di sana itu syaratnya kudu bahasa Arab. Tapi kalau saya bahas itu mau walas ngapa tuh ra oleh barang. Nah ini termasuk hukum qiraatul Fatihah kitab fi salat ala madzhabain. Ada dua mazhab. Kalau sholat dengan bahasa Indonesia dengan Fatihah diterjemah itu Hanafi tidak masalah. Kalau dalam Fathul Mu'in yo la yajuzu kitabatul Quran bil ajami, la qiraatul Quran bil ajami wala kitabatul, harus dari Rasul Usmani. Tapi walaupun dari Rasul Usmani semuanya orang-orang Indonesia banyak yang baca Quran tidak pakai Rasul Usmani. Rasul Depak itu Rasul Indonesia. Tapi dalam fatwanya semacam itu Rasul Usmani sulit tuh riba pakai wau barang maling riba ini. Terus gak boleh diterjemah, tapi cara Hanafi boleh diterjemah. Nah, sekarang mulai ada apa itu namanya beredar sholat dengan bahasa Indonesia. Rupanya yang saya lihat itu artinya di Tulungagung. Tapi Tulungagung bagaimana ngomong di medsos itu mungkin mazhabnya Syekh Roy Syekh Roy dari Malang dulu yang terus dipenjara oleh pakai sholat petinju itu kan. Sholat bahasa Indonesia. Saya ketika pikir, lu cara Hanafi kaya ora apa-apa tuh. Kenapa kita gegerkan? Kenapa kita gegerkan? Ini loh umat kita, masyarakat kita yang semacam itu karena kurang begitu luas di dalam apa itu namanya dalil, tafsirnya, hadisnya hanya satu fikih gitu saja akhirnya kaku banget. Kenapa? Qalilul ilmi katsirul ingkar. Katsirul ilmi qalilul ingkar. Minim merano gampang gampang nyocot, gampang rame. Makanya gampang rame-rame wala itu ya masih minim. Tapi kalau sudah banyak ilmu ndak wala cara Abu Hanifah ya enggak masalah, silakan gitu kan ya. Yang nerima juga bukan kita. Allah Ta'ala enggak cerewet ya. Ayo kenapa kita harus mempersulit diri? Udah 5 tahun juga ada ya. Nah, kemudian ada pakai sate apa itu namanya kambing balap. Kalau di Trenggalek sana itu namanya soto dok. Nah, soto dok. Nah, kita gak paham kan oleh. Wih rame bisa. Akhirnya ngapa soto dok kok rame? Soto dok soto anjing. Leong cara Imam Malik ya sah, ya halal kan ya. Nah, hanya makruh gitu saja ini loh. Ini masyarakat kita masih banyak yang semacam itu. Kita NU mengikuti salah satu mazhabul arba'ah bukan Syafi'i. Walaupun amaliyahnya kita Syafi'i yang harus kita pegangi, tapi jangan ingkar selama tidak keluar dari mazhabul arba'ah. Betul tak? Nah, karena gampang ingkar ya ini kumang malah akhirnya gampang kiai cerewet. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mazhab pertama jumhur.
ketika dikatakan mazhab dalam hal ini karena hanya 4 orang. Kenapa ada 4 orang? Ya itu sudah makomnya saya sebutkan di sini karena tidak ada apa itu namanya relasinya dengan tafsir. Kalau saya sampaikan tadi itu ada relasi dengan tafsir gitu loh. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad selain Imam Abu Hanifah bahwa baca Fatihah itu syarat lisihati sholat. Barang siapa sholat tidak membaca Fatihah padahal ma'al qudrah lam tasihha sholatuhu fi kutubikum maklum. Nah, gitu bahasa sampaikan tadi itu. Rata-rata arkan sholati sab'ata asyar, arkan sholati samaniyata asyar, arkan sholati isna asyar, arkan sholati salasata asyar. Baik rukunnya sholat itu ada 12, ada 13, ada 17, ada 18. Yang jelas di sana wasali suha qiraatul Fatihah. Wasali suha qiraatul warabiuha qiraatul Fatihah. Karena yang pertama itu adalah niat, yang kedua takbir, ketiga qiyam, keempat baca Fatihah. Terus dalilnya itu masing-masing kitab yang di situ sudah mulai apa itu namanya meningkat mutawasid, meningkat melonjak, apa itu namanya apa yang sudah dijadikan kurikulum orang yang bisa baca kitab lah. Itu ada penjelasannya. Karena liqali Rasul apa sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Minimal seperti Surat Taufik, Fathul Bari sudah ada. Lain kalau Surat Sabina, karena itu kan untuk mengenal meligi rukun sholat yang meligi ya, belum menalar. Nah, sehingga Imam Malik, Imam Ahmad, jumhur Imam Syafi'i mewajibkan Fatihah. Tapi mazhabnya Sauri itu juga termasuk mujtahid mutlak, tapi tidak mudawan. Mawal mudawan wa ma'adraka mudawan. Nah itu silakan dilihat dalam Tarikhut Tasrih dan Abu Hanifah. Tapi di dalam Madzhabul Arba'ah ya selain Abu Hanifah itu. Karena Sufyan Tsauri walaupun toh mujtahid mutlak tidak masuk di dalam panitia kecil Madzhabul Arba'ah, tokoh kecil, tokoh dalam Madzhabul Arba'ah, tokoh sentral. Walaupun dia Ahlussunnah Jamaah, beliau kalau menurut Sauri dan Abu Hanifah anna sholata tujzi'u biduni Fatihatil Kitab fardun kana au naflan makmuman kana au imaman. Mal isaah, tapi kapi. Tapi para tabulu salatuhu. Balil wajib mutlaqul qiraah, tapi yang wajib cukup membaca 3 ayat. Terserahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Cukup. Lah. Kita anu aja apa itu kalau saya komentari dulu dalam adil dalilnya. Jadi yang semacam itu. Kalau menurut Imam Syafi'i wajib baca Fatihah, berarti sebaliknya Imam Hanafi. Wajib baca Fatihah baik sholat sunat dan sholat fardu, baik makmum dan imam, baik imam dan makmum yang menemukan waktu cukup untuk membaca Fatihah dengan apa itu namanya zaman dengan bacaan Fatihah yang sedang mu'tadilan. Berarti yang tidak wajib hanya masbuk, orang yang tidak menemukan zaman yang cukup untuk
baca Fatihah. Menurut Imam Ahmad, Imam Malik, wajib le imam. Kalau makmum tidak wajib. Nah, makanya baik salat fardu atau salat sunat. Makanya makmum mesti dengeran aja, udah nggak usah melok-melok. Karena dawuh Allah Pak, apa itu namanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Tapi kalau sholat jahar, kalau sholat yang siri harus baca Fatihah. Dalam arti jahar itu mendengar bacaannya imam. Kalau sudah mendengar bacaannya imam, ini nggak usah, sudah kewajiban kita mendengarkan. Nah ini kan bisa dijadikan solusi. 3 mazhab itu memperbolehkan dalam sholat tarawih makmum nggak usah baca Fatihah, kan itu biar imamnya aja. Cepat-cepat Allahu Akbar, makmumnya diam santai tabla ruku. Ini untuk sah dan tidaknya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam kita lihat adillatul jumhur. Istadalal jumhur ala wujub qiraatil Fatihah mayali. Wajibnya Fatihah 1 hadis ibadah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di mana kita dalam pelajaran usul fikih sudah dikatakan bahwa suatu perkara yang maujud tapi dinafikan, ini menurut Abu Hanifah nafyul kamal. Menurut Imam Syafi'i nafsu sihah. Kenapa? Kalau kita lihat dalam hadis yang saya sampaikan tadi, Inna Muawiyah rajulun sa'lukun lamaralahu, berarti dilalanya la kamalalahu, karena dia punya harta tapi nggak sempurna. Kalau demikian berarti tidak baca Fatihah itu nggak sempurna gitu aja lah. Nah, itu cara Abu Hanifah pakai dalil narasi yang semacam tadi, enak kan? Syafi'i enggak, kalau Syafi'i tidak sah. Kenapa? Barang yang tidak sah itu wujuduhu ka'adamihi. Maka sangat layak barang yang dikatakan tidak sah. Barang yang dikatakan tidak ada padahal ada, ini lebih cenderung tidak sah. Nah, berarti la sholat liman lam yaqra bi Fatihil kitab, sholat tidak sah kecuali dengan baca tanpa baca Fatihah. Sebab apa? Walaupun dikatakan sholat, ini berarti barang yang wujud, tapi karena lam yuqtada, tidak dianggap, maka sama halnya dikatakan tidak ada. Walaupun nanti banyak keiskalan seperti la sholata li jaril masjid illa fi masjidin. Walaupun kemarin tidak sah bisa nih bilang ini. Tapi Mas Syafi'i tidak. Karena nanti karena ini fikih itu harus dengan pakai adillatin tafsiliyatin. Al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah, harus dengan pakai dalil yang secara adat. Al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiyah at-tafsiliyah. Karena itu setiap hadis perlu ada penjelasan, ada dalil yang secara detail. Itu tepatan dalam hal ini mengatakan tidak sah. Termasuk nanti bisa dikembangkan dalam masalah itu lagi, la nikaha illa biwaliyin. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah nikah tanpa wali. Kalau Abu Hanifah sudahlah, nggak usah wali. Nikah itu kebutuhannya masing-masing pribadi. Kenapa kok campur tangan wali?
Makanya kalau tir podo irengi, sir podo senengi, kita bungkus saja. Ngoten. Nah, untuk menyiasati wali pokok sudahlah kalau akadnya menyuruh orang saja sampai tak ada wali ku anu ya tak wakilku sampean akad itu jadi wali ya. Betul Abu Hanifah itu jadi wali itu kudu sederhana diangkat wali itu ada pengangkatan. Tapi kalau Syafi'i kan nggak ada, wali itu melekat. Ya, gitu. Demikian pula di dalam masalah menurut Imam Malik wali itu tidak harus orang tua. Yang penting orang yang sudah membantu, orang menurut, bertanggung jawab seperti orang tuanya sudah dikatakan wali, waliyun nasir. Karena memang tidak ada wali itu harus ayah, anak, kakak, mbah, itu nggak ada. Yang ada itu urusan harta itu, warisan. Nah, tapi terus oleh Imam Syafi'i disamakan wali harta dengan wali mar'ah. Karena mar'ah itu adalah harta. Nah, berkoni diarani adunya mataun wa khairu mataiha al mar'atu sholihah. Mane duwe bojo niku berarti padha karo duwe harta. Bojone ayu berarti hartane ayu. Ngono to ya. Lah bojone elek niku akeh ganjarane. Mergo konah. Ada. Jadi kalau Syafi'i, wah nikah itu kudu sakral, harus ada wali, ada zaud, ada, itu jelas. Leno zaujah itu mesti lek ada zaud kan itu lebih harus apa? Ada zigot, ada saksi. Cara Imam Malik, jauh sama wali ini, tapi saksi nggak harus. Nah, itu pakai apa itu namanya pakai dalil. Agliyah bahwa tujuannya syahid itu apa? Kan untuk menyaksikan. Makanya dalam akadnya tidak harus menyaksikan. Untuk menghilangkan tuhmah. Maksudnya jual beli barang kan nggak harus pakai saksi. Dan saksi itu kalau tidak ada gegeran kan nggak butuh saksi tuh. Was itu syaidah ini mirijalikum. Was itu idza tabayat. Oke syaidah ini mirijalikum. Idza tabayat tuh was itu bisa syaidah ini mirijalikum. Itu kan hanya untuk kemaslahatan. Ajar Imam Malik, ya rapi ngoten, enggak usah wali, enggak usah saksi. Lah wali siapa ya yang menguasai itulah. Mulane mutabani itu bisa jadi wali. Kalau Imam Malik. Mutabani itu orang yang punya anak pupon. Anak pungut itu bisa orang tua pungut itu bisa jadi wali jadi Imam Malik tapi di Indonesia enggak bisa. Orang Indonesia ini alhamdulillah masih kental Syafi'iyahnya. Ini luar biasa kalau ngeten saya diarani gak Islam saja. Nah, di antara nih ngoten. Wis. Itu nanti di dalam permasalahan apapun juga gitu. Selama masih umum, apakah perkara yang dinafikan, perkara yang maujud tapi dinafikan, ini apakah menjadi dilalahnya tidak sah apa tidak sempurna? Itu terjadi khilafiyah. Terus betul. Ifaqih. Kedua man sholat sholatan lam yukra fiya bi ummul kitab fa wa khidajun. Siapa sholat tanpa baca ummul kitab, ini berarti khidaj. Khidaj itu maknanya kurang. Nah ini kalau di situ kita jujur min haitsu nazar, min haitsu nazar itu kuat Hanafi. Kenapa kata khidaj itu berarti kan hanya sholatmu kurang sempurna, kurang. Berarti ketika kata-kata kurang tapi kan juga nggak sholat. Nah, ini nggak sholat sudah sholat, cuma kurang itu ada gak sempurna. Nah, ini kuat Hanafi, tapi bagi kita ghairu tamam, gak sempurna berarti sholat itu harus tamam. Kalau nggak tamam nggak sah karena satu paket. Ini ya terserah, hanya khidaj itu saja. Kalau Hanafi loh, makanya tidak baca Fatihah itu gak apik, kurang sempurna, tapi boleh sah.
Salisan hadis Abi Sa'id Al-Khudri amarona an naqra Abiyati adab wa ma tayassar. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan amarona an naqra bi Fatihul Kitab wa ma tayassar. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membaca Fatihah dan ini kali ini berarti di samping Fatihah kesunatan. Nanti mengumpulkan perintah wajib dengan perintah sunat. Dan mata yasara berarti setelahnya Fatihah tetap disunatkan untuk baca surat. Fahadil asar kullu tadullu ala wujubi qiraatil Fatihah fi shalah. Dalam asar semuanya ini menunjukkan bahwa baca Fatihah di dalam surat hukumnya wajib. Fa inna qaula sallallahu alaihi wasallam sunatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab yadullu ala nafi sihah. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa sabdanya Rasulullah sunatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab menunjukkan tidak sah. Kronologinya sudah sampaikan tadi ya. Ingat ya? Lali. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah fa hidaj qala alaihi wasallam salasan yadullu ala naqsi wal fasad. Khidajun itu kurang itu menunjukkan yadullu alal fasad. Yadullu alal fasad menurut Imam Syafi'i, menurut a'immatus salasah, sehingga wajib baca Fatihah atau berarti syarat sehingga anna qiraatul Fatihah syarat li sihhatis shalah. Gak baca Fatihah tidak sah. Ini satu mazhab dari jumhur. Hanafi punya dalil sendiri. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, khidaj itu kurang berarti tidak sah. Kedua, apa itu namanya, la salata tidak, itu menunjukkan tidak kamal. Makanya disarani ma'a Isa'ah. Hanafi mengatakan sah salat ala sihhati salat bi qiraati bi ghairi qiraatil Fatihah bi adilatin minal kitab was sunnah wa amal kitab faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau redaksi di dalam kitabnya Hanafi menyebutkan wa amma qiraatul Fatihah falaisat bi fardin bal wajibatun. Nanti redaksinya sana. Seperti halnya Shadaqatul fitrah, Shadaqatul fitri laisat bi fardin bal wajibatun. Itu dalam kitabnya Fatihah Hanafi. Nah, perlu kita tadi sudah saya beritahu bahwa di dalam mengetahui perbedaan beberapa pendapat tidak cukup dengan beberapa kitab, tak perlu banyak kitab, tapi satu fan, tapi harus dari berbagai macam kitab. Tapi juga harus tahu istilah-istilah dari berbagai macam kitab, karena istilahnya itu berbeda. Kalau di dalam Hanafi dikatakan makruh itu haram, makruh tanpa tahrim. Ini kadang-kadang terjebak orang-orang Syafi'i membaca kitabnya Hanafi terus digawe dalil kitab Syafi'i. Contoh dalam kitab Darun Nadid Isyarawardi Nal Hanafiyah kullu mubakhin yu'addi la sa'mil juhal wujubahu au sunnatahu fahuwa makruh. Ini kita akan mungkin walah cuma makruh yang mengakibatkan itu. Enggak, itu haram. Makruhnya makruh tahrib. Karena apa? Makruh itu kitabnya siapa? Itu kitabnya Hanafi. Nah, makanya sinkron kalau di dalam kitab Bughyatul Mustashriqin bahwa kita melakukan sesuatu termasuk jamaah sholat sunat yang di situ akan menjadi khawatir juga orang awam itu wajib, hak haram hukumnya. Ini enggak jauh usah bingung, ini kok makruh, ini kok haram, apa berbeda pendapat? Enggak, hanya istilahnya beda. Demikian pula wajib dengan fardu. Kalau cara Hanafi wajib Fatihah itu wajib, tapi tidak fardu. Tapi cara Hanafi Syafi'i fardu dengan wajib itu kakak adik.
Tidak ada perbedaan gitu kan. Ya fardu ya wajib, wajib ya fardu. Dalam arti wajib itu harus dilaksanakan, fardu juga harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa dan tidak sah, sama-sama. Jika mayusamma bi qadi dalil qat'i kama yusamma bi fardu yusamma bi wajib wa dalil dzanni kama yusamma bil fardu yusamma bil wajib. Dalil qat'i disebut dengan wajib, sebagaimana disebut dengan fardu ya bisa disebut dengan wajib. Dalil dzanni juga disebut dengan fardu juga disebut dengan wajib. Kalau Hanafi membedakan, kalau dalilnya itu dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang tidak perlu ada asumsi, yang bisa diasumsikan, bukan apa itu namanya penalaran. Itu dilalahnya wajib, aku dilalahnya fardu. Dalil Quran dan disepakati oleh ulama semuanya dan para sahabat bahwa qiraatul Quran di dalam sholat hukumnya harus. Ini dalil Quran, kayak sedih apa itu namanya nggak bisa dikritisi lagi, wajib baca Quran. Lah apa sedangkan Quran itu wajibnya dibaca, wajib baca Quran. Apakah harus Fatihah? Ini zon. Wajibnya Fatihah ini berdasarkan dalil zon. Kenapa? Dalilnya tidak tegas mengatakan wajib, tapi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tadi bisa diasumsikan dengan tidak sempurna, bisa diasumsikan tidak wajib, tidak sah. Apalagi dikablorasikan dengan dalil bahwa hidajun. Nah, ketika di situ dengan dalil qat'i berarti kalau tidak baca Quran jelas nggak sah. Tapi kalau tidak baca Fatihah sah. Karena apa? Kalau qat'i menurut Abu Hanifah tidak dilakukan itu tidak sah dan tidak dan berdosa. Tapi kalau dalil qat' tidak sampai nggak sah, cuma nggak baik. Ismun berdosa. Makanya di dalam zakat fitrah juga demikian. Abu Hanifah tidak mengatakan fardu karena di dalam ayat Quran tidak ada wajiban zakat fitrah, yang ada dengan dalil dzanni hadis. Makanya baca Fatihah atau fitrah itu tidak fardu tapi wajib. Syafi'i ya niku wajib dan fardu itu kakak adik, saudara kembar, enggak usah itu mutarodifan. Itu menurut kitab kita ini kalau istilah semacam ini loh. Nah, kalau istilahnya wis rada bingung. Nah, terus apalagi memiliki lapan-lapan lain. Ini kenapa? Ya dulu anal wajib ayakra fi syai'in tayassara minal Quran, yang wajib itu baca Quran. Sebab ayat ini, ayat faqra'u ma tayassara minal Quran, ini di dalam sholat, di dalam bacaan sholat dengan dalil Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil lail. Sudah sampai faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ayat ini memang jatuh pada waktu sholatul lail. Sholatul lail, cuman berarti sholat itu saja. Apa cukup dengan pakai khatful lail berarti cukup sholat. Biar serasi semuanya. Ini semuanya sepakat dalam sholat. Tapi ketika diembel-embeli dengan lail berarti sholat sunat, ini khilaf. Nah, khilaf. Jadi sehingga kalau menurut Malik, Abu Hanifah terus masuk apa itu namanya Imam Ahmad, pokoknya sholatul lail harus baca Fatihah. Artinya sholat sunat. Nah, cuman kalau menurut kita, walaupun ayat ini jatuh pada sebab tertentu sholatul lail, bahwa di dalam mengartikan lafaz itu apakah i'tibaron li umumil lafzi am bi khususis sabab.
Kalau kita lihat dengan faqra umma tayassara minal Quran, ini adalah i'tibaran bi umumil lafzi. Kalau suratul Lail mesti masuk, tapi khusus i'tibaran bi umumil lafzi. Atau termasuk am yatalu atau khas talahul am, khas yang satu yang didampingi oleh am. Di dalam tulisannya ini berarti tulisannya dampingan, terus nuzulnya sama, apa lagi? Tulisannya saja sama, itu jelas muktabarun umumuhu. Kalau muktabarun umumuhu berarti semuanya sholat harus dengan baca baca Quran. Baca Quran. Perkara i'tibaran bi umumil lafzi, faqra umma tayassara minal Quran. Nah, kemudian Quran itu salatul Lail masih wajib. Itu sudah sepakat. Lalu dalil hadis ini apakah termasuk bisa mentaksis kepada Al-Quran? Ini yang menjadi permasalahan. Ini kalau i'tibaran bi umumil lafzi, karena memang mengartikan sebuah dalil itu ada yang i'tibar bi umumil lafzi, ada i'tibar bi khususi sabab. Nah, di sini ada yang khusus sabab, sehingga kalau sholatul Lail, sholat sunat tidak wajib, sholat fardu tetap wajib. Baca Fatihah. Nah, kalau sholat sunat tidak, karena ini jelas di dalam sholat sunat. Sebab Rasulullah pernah uluk salam pada Abu Dzar dengan mengatakan uluk salam pada Abu Dzar, Assalamualaikum. Sampai 3 kali oleh Abu Dzar tidak dijawab. Setelahnya tidak dijawab, lalu Rasul Abu Dzar datang, oleh Rasul aku tanya, oleh Rasulullah ditanya, "Mamana aku ma'al ibu ya Abu Dzar, kenapa kamu tidak jawab?" Beliau mengatakan, "Kuntu ana musallin ya Rasul, saya kuntu ana musallin, saya sholat. Kuntu ana usolli, saya sholat." Terus Allah tasmau kalau ta'ala istajibu lillahi wa lirrasuli tada'akum lima yuhyikum. Apa kamu tidak dengar ayatnya Allah, istajibu lillahi wa lirrasuli tada'akum lima yuhyikum? Kalau dipanggil Allah dan Rasulnya untuk perkara yang bisa mengakibatkan kamu hidup, wajib kamu mau. Mayuhyikum, kamu hidup. Padahal semua musafasirin bahwa kata mayuhyikum itu hanya ada 2 pendapat. Satu, perang, kalau diajak perang. Kedua, ilmu. Kalau perang karena wal qisas hayatun. Perang itu marakna urip. Kalau perang marakna urip berarti merangi pada orang yang merangi kita biar tidak merangi, sehingga sama-sama hidup. Kedua, ilmu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Dan dijaga oleh ilmu harus mampu. Tapi ketika Rasulullah tidak dijawab salamnya, malah justru menggunakan ayat ini, berarti ada asumsi, bukan tegas, dilalah bahwa Rasulullah mengajak untuk memberi makna lafaz itu i'tibaron bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau itu bi i'tibaron bi umumil lafzi, maka lafaz Al-Qur'an yang disebutkan dalil qat'i bisa ditaksis dengan dalil zan. Ini tetap khilafiyah. Syafi'i oke. Ini bukan nas, bisa ditaksis. Makanya disebut makanya di dalam firman Allah yang menyebutkan dalam wudu, aqimis shalat, aku wa idza qamtum ila sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Ayat itu umum. Gak ada tartib-tartiban, yang penting wajib basuh wajah dan tangan dan kaki dan gak harus tartib. Tapi kalau Imam Syafi'i ditaksis karo hadis, fabda bima bada'al wambak bima bada'allah, berani. Hanafi gak bisa, tingkatannya itu kuldun dengan qat'i. Ini seperti kalau merubah dari qat'i ini, kamu seperti nasikh, gak bisa. Makanya cara Hanifah wudu itu gak usah tartib-tartiban, gak usah tartib. Ya kalau tartib bagus, tapi gak usah tartib.
Kenapa? Karena menambahi rukun lagi, kamu itu menambahi syarat di dalam Quran. Ini. Ini gak ada harus takut, masya Allah. Makanya juga tiada harus ada niat, gak ada wudhu itu syaratkan niat. Dan niat itu kan ya, ini kan bagakum telah surati faksiru wujuhakum wa aydiyakum. Niat itu kan ya masalah urusan nikah, urusan apa itu namanya hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini lah ini. Gak bisa. Makanya dengan tidak bisa, ayat ini pun juga jangan diutak-atik dengan zon. Tetap Quran tetap. Nah, ini cara mengkabulasikan ayat ini. Paham enggak? Nah, lalu bagaimana? Ketika terjadi perbedaan idrak yang semacam ini, bagi mustahid ayat malali amali nafsihi wa muqallidihi. Wali muqallid silakan mustahid amalkan sendiri dan muqallidnya. Tapi bagi mukhasib tetap perlu untuk memberi dalil sendiri. Ibda'ul mu'aradah. Ngoten lalu nih. Iki ora usul ngoten niku enak gitu lah. Kan ngoten nanti itu seperti dalil sabruat taksim, dalam dalil munasabah. Bagi mereka yang percayanya itu silakan amalkan itu saja. Wah, indah Islam kalau semacam itu. Dan tidak saling mencaci maki. Itulah tapi tidak bisa menjadi tidak indah karena memaksakan diri orang lain untuk mengikuti. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Masya Allah, Islam itu indah. Ikhtilafu ummati rahmatun, betul-betul rahmat. Yes, itu. Kemudian ini di dalam satu sisi makra umat ayasar minal Quran. Kalau hadis Abu Hurairah radhiyallahu dakhala al-masjid wa shalla summa ja'a wa sallama ala nabi farad alaihi salam maqal irji fa salli fa innaka lam tusalli. Lagi. Fa shalla summa ja'a fa amara bi rujuk. Ada orang salat di dalam masjid. Kemudian setelahnya salat salam oleh kanjeng Nabi, kemudian balilah salat lagi, kamu belum salat. Setelahnya salat suruh balik lagi. Terus belum salat suruh lagi. Lalu kanjeng Nabi zakum ta salat fasbir al-wudu semastaqbil kiblat fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tidak menyebutkan summa qra qiraatul Fatihah. Satu hadis ini digunakan jawab beberapa masalah. Di antaranya cara Imam apa itu namanya Imam Malik, mualah itu tidak wajib. Mualah itu wajib. Karena rajul yang masuk disuruh mengulangi itu ternyata di tumitnya itu ada belum terbasuh, kau nyempurnakan wudunya. Loh, mestinya kan disuruh masuk di tumitnya saja, tapi kok disuruh mengulangi wudu? Oh, berarti karena tidak mualah. Makanya kalau mualah gak wajib mestinya kan cukup membasuh tumit, gak usah mengulangi semua. Tapi Rasulullah suruh mengulangi semua, berarti tidak wajib mualah. Yang penting baru nah, kemudian terus di situ itu orang awam. Rasulullah tidak melajari dengan niat. Kalau niat itu wajib, mestinya kan ya wajib diulangkan, wajib diajarkan. Rasulullah yang tidak mengajarkan berarti tidak wajib niat. Itu kata Imam Malik. Ini hadis satu itu digunakan untuk beraneka ragam macam, tinggal kasfunnya. Kasfunnya bagaimana? Paham ya? Masya Allah. Dan ini juga gitu. Rasulullah itu mengatakan matanya selama makam Al-Quran. Termasuk Qalu fa hadis Abu Hurairah fi ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala takhyir, berarti boleh membaca Quran 3 ayat, bisa membaca Fatihah. Lah hadis Khabib yang mengatakan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tasihu salat ma'al karohah, karena nafyul amal, menafikan kesempurnaan seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan hadis hijaz, walaupun tadi hijaz kan berarti maujud, cuma hijaz makus. Ini khilaf khulasa dari kedua hal tersebut. Kemudian
Apakah baca Quran tersebut adalah keseluruhan? Apakah makmum juga harus baca? Oh, itu waduh rodok cepet waktu nih kesanten habis. Wa yaqra fi raqatil akhirat ini bi Fatihatil kitab. Kemudian penguatnya jumhur hadis Abi Qatadah dalla Rasulullah yusalli bina fa yaqra fi dzuri wal asri bi raqatain ulayalin Fatihatil kitab wa suratain wa yusbihuna al ayah ahyanan wa kana yutabilu bi raqatil ula min ad-dzuri wa yakrisani wa kadzalika fi subhi Abiyatil mayak rofirakaten akhirat ini Fatihatil kitab. Ternyata Kanjeng Nabi selalu baca Fatihah, tidak pernah hanya cukup baca Quran saja. Walaupun di situ ada hadis yang menceritakan kaulan dan kaulan itu lebih kuat daripada fi'lan, tapi Kanjeng Nabi gak ada dinukil dari Kanjeng Nabi tidak baca Quran, tidak baca Fatihah, gak pernah ada. Nah, kalau di dalam yang target Ar-Raja Al-Akhwat, pendapat Syafi'atul Aimatul Salasa yang wajibkan Fatihah itu yang rojeh. Kenapa? Al-Akhwat itu aja gitu loh. Umpama keliru ya kita sudah, umpama yang benar Hanafi kita pun nggak keliru. Nah umpama yang benar kita yang nggak baca Fatihah keliru, betul ya? Itu enak itu dalil yang kita pakai semacam itu, yang pakai target semacam itu. Kemudian dan seterusnya. Jadi inna surasa wadhafatulah umrihi ala qiraatil Fatihah, belum pernah dinukil bahwa Rasulullah tidak pernah baca Fatihah. Kalau semacam ini dalilnya, Kanjeng Nabi tidak pernah ada dinukil Kanjeng Nabi sholat sendirian. Nah, kalau sampai sholat sendirian mengikuti siapa? Bisa sampai pernah sholat sendirian ketinggalan, ya, tapi ikut Rasulullah, itu jamaah terus. Inilah kalau anunya, itu akhwatnya. Yes. Hal yaqra'ul makmum khalfal imam, kalau makmum itu di belakang imam akan baca Fatihah. Semuanya sepakat andal makmum bisa terkal imam rakian. Kalau menemukan imam di dalam waktu rukuk tidak baca Fatihah, itu sepakat. Aimatus salasa arba'ah pun bis jelas. Cuma ketika di situ menemukan aku berdiam yang cukup untuk baca Fatihah, apakah baca Fatihah? Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib baca Fatihah di belakang imam, baik itu sholat sirri atau sholat jahri. Imam Malik mengatakan sholat sirri wajib, kalau jahri tidak. Abu Hanifah mengatakan la yaqra'u khalfal imam la fi sirriyah wa la fil jahriyah, tidak usah baca Fatihah, diam aja baik sirri atau jahri. Makanya enak sholat tarawih menurut Abu Hanifah aja lah. Allahu Akbar, diam dengan tidur, dengan ngantuk-ngantuk, udah imam rukuk ikut gitu aja. Nah, dalilnya apa? Kalau Syafi'iyah, Hanabilah yang tadi sudah mengatakan la ya salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu umum, makmuman, imaman, apa itu namanya, fardhon au sunatan. Wis kabeh sirron au jaran. Tapi wa inna rabba amun yasdul imam wal mamun sakana salat sirian jaran. Istadal Malik wal Imam Malik ala qiraat Fatihah ingkara salat siriatan bil hadis al madhkur wa mana minal qiraat wal falimah zakana salat jariyatan, karena pakai dawuh Allah taala fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Wahabi. Jangan kita khataman baca Quran sendiri-sendiri. Faqra umat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu alakum turhamun. Itu ayat itu kan diturunkan pada khutbah. Iya, kayak itibar bi umumil lafzi, khutbah masuk. Tapi kan kita nggak wajib kecuali ketika menjadi makmum, gitu kali makmum. Ya kalau menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik. Manakala juga Imam Malik annahu la yaqra bil jariyah bi syai'in al-Qur'an khalfal imam. Kalau di dalam jahriyah tidak usah baca satu pun ayat, baik itu Quran atau Fatihah, diam aja. Tapi kalau sirri banyak rau Fatihah.
karena tidak baik kalau tidak baca Fatihah. Tapi kalau Abu Hanifah tidak perbolehkan baca qiraah khalfal imam mutlaqan karena amalan hadis wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kata fastami'u ini tidak harus diartikan dengan mendengarkan, tapi yang penting mengetahui. Nah, juga dengan pakai hadis innama jilal imam yu'tamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'tu qara'a fa'ansit. Yang membedakan Syafi'i, Imam Syafi'i jalan tengah, menjami' atau jam'i. Jam'inya bagaimana? Hadis